Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar sahabat-sahabat sejati? Jumpa lagi dengan si ganteng tentunya di depan kandang kelinci, perguruan kelinci utara teman-teman. Ya teman-teman, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah mungkin bertahun-tahun dan belum sempat saya jawab. Adapun pertanyaan yang dimaksud adalah, Kang katanya bagaimana apabila induk kelinci yang sedang menyusui ya itu tiba-tiba mati ya. Nah, kadang-kadang memang hal itu terjadi pada kelinci kita ya. Misalnya kita baru memiliki kelinci yang sedang beranak, baru sekitar seminggu dia menyusui tiba-tiba mati. Ya, apapun alasannya. Nah, yang jadi masalah kan anaknya itu kemudian bagaimana nasibnya kan? Karena kan dia masih nyusu. Nah, teman-teman, pengalaman saya, sebelum kita memiliki atau memelihara kelinci, saya pada saat itu sudah pengalaman saat kecil. Jadi, jika kita memelihara kelinci untuk pertama kali, maka induknya harus lebih dari satu, teman-teman. Diharapkan suatu saat mereka akan beranak bareng. Nah, hal ini untuk menjaga apabila suatu saat induk kelinci yang satu misalnya meninggal atau sakit atau apa, induk kelinci yang satunya lagi yang sama-sama menyusui itu bisa menjadi serap lah, seolah-olah seperti itu. Namun kalau kebetulan tidak ada yang sedang menyusui juga, ya terpaksa kita harus memberikan susu pengganti, yaitu susu yang biasa dijual di toko hewan, di pet shop biasanya ada. Itu susu kelinci ada. Namun saya pun belum berpengalaman tentang itu karena jujur saya belum pernah memiliki induk kelinci yang meninggal. Ini mas saya mendapat informasi dari YouTube yang lain lah gitu. Ada juga katanya dengan cara membeli susu murni ya, kan suka ada jual tuh susu murni ya, susu sapi disedot pakai sepet ya, injeksi, tapi jarumnya dilepas gitu. Kemudian mulut daripada bayi kelinci itu dibuka, langsung disuntikan seperti itu susu murninya. Ya ini pun teori-teori atau tata cara yang ada di beberapa channel sebelah. Saya belum pernah melakukan hal itu. Dan saya pun hanya menceritakan pengalaman orang lain. Namun di video ini saya akan menunjukkan cara-cara saya di perguruan kelinci utara. Jujur ya, tidak pernah saya punya induk kelinci yang sedang melahirkan kemudian meninggal. Tapi yang sering adalah induk kelinci itu bersamaan gitu melahirkannya. Bahkan baru-baru ini, baru sekitar seminggu si gemoy lahiran kemudian menyusul si Vanessa. Nah, bagaimana cara apabila ini mah jika terjadi misalnya berhalangan yang sedang menyusui, bisa diganti gitu. Jadi kelinci itu mau menyusui bukan anaknya sendiri teman-teman. Anak siapa aja dia mau menyusui. Bahkan kalau si Vanessa bukan hanya menyusui, dia menjilati. Padahal bukan anaknya itu, dijilati anak-anak kelinci yang lain itu ya. Padahal bukan anak dia gitu. Sangat welcome gitulah. Nah, seperti apa caranya? Seperti ini teman-teman, saya tunjukkan yuk. Nih. Cangan teh. Cangan itu. Coba. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dipegang nih. Nah, teman-teman bisa lihat, ini si gemoy. Dan itu anaknya ada 5 ekor ya. Nih anak si gemoy. Nih. Baru nyusu sih. Tadi pagi ya. Tuh, anaknya kan lagi nyusu tuh di bawah tuh. Nah, sekarang bagaimana misal si gemoy ini berhalangan, maka si gemoynya kita ambil. Katakanlah ini berhalangan ya. Taruh aja di bawah sini. Nah,
kan si Vanessa baru melahirkan 3 hari yang lalu, jadi kita ambil si Vanessa karena pura-puranya ica-icanya dia sedang menggantikan menyusui anak si gemoy ini ya. Kita lihat nih. Nah ini si Vanessa teman-teman. Kita lihat nih. Tuh nyusu sama Mbah Buyut. Tuh. Tuh teman-teman. Bisa Anda saksikan betapa welcome-nya si Vanessa ya dalam hal ini. Memberikan susunya kepada anak-anak si gemoy. Tuh. Ya. Luar biasa mulia hati si Vanessa ini. Bahkan tuh seperti yang saya katakan kan dijilati itu. Padahal kan bukan anak dia itu. Nah, lihat teman-teman, begitu sangat kasih sayang ya si Vanessa kepada anak si gemoy itu. Dia pasang badan teman-teman tuh. Ya. Karena memang barangkali dia tahu kalau itu adalah cicitnya ya. Karena si gemoy itu adalah cucunya kalau tidak salah. Ya. Tuh. Sangat penuh kasih sayang lah pokoknya. Sampai dia ngajegang itu teman-teman. Memberikan susunya untuk anak-anak si gemoy. Tuh teman-teman bisa dilihat itu anak si gemoy di bawah sedang gerilya ya. Menyedot daripada puting susu si Vanessa. Aduh ini. Sangat berperi kebinatangan ini ya si Vanessa ini teman-teman. Sungguh mulia dia. Sangat ridho memberikan susunya ini. Nah kita lihat si gemoy sang induk 5 ekor anaknya ya si gemoy. Mana tuh? Tuh gemoy. Anakmu lagi disusuin sama si Vanessa. Tuh. Nah jadi ini untuk mengantisipasi daripada anak-anak kelinci yang induknya bermasalah. Jadi saran saya teman-teman, Anda harus memiliki betina atau indukan itu harus lebih dari 1 ya. Dulu kita beli 3 ya, betina 4 ya, maksudnya betinanya 3 kan? Loh, kok nggak tahu? Kan betinanya 3, yang jalu si ayah kan 1. Cuman kabur yang hitam kan? Tinggal 2 betinanya si Vanessa sama si Angel kan? Gitu. Nah ini teman-teman seperti inilah kira-kira ya cara saya mengoplos atau nyerepan kalau bahasa Sundanya nyerepan itu mengganti peran ibunya gitu untuk menyusui. Ini bisa juga dilakukan apabila begini teman-teman. Misal nih induk kelinci A anaknya 2, induk kelinci B anaknya 6 atau 5. Nah tentu saja induk kelinci A itu karena anaknya 2 berarti kan surplus air susunya. Nah, anak-anak kelinci yang induk B itu bisa disusukan ke induk A seperti itu. Dioploslah seperti itu ya supaya berimbang. Jadi induk A maupun induk B menyusukan secara bersamaan seperti itu supaya air susunya lebih berimbang, lebih merata tersedot oleh anak-anak kedua induk tersebut. Ini bisa 15 menit sampai 20 menit ini teman-teman ya. Dan ini the legend ini si Vanessa ini memang sudah sangat welcome ya. Tidak lari sana tidak lari sini, kalau dia nyusuin ya nyusuin aja seperti itu. Memang tinggal 1 ini karuhun ini si Vanessa ini teman-teman. Ini nih jadi teman-teman ada baiknya buat Anda yang pemula terutama ya,
yang sekarang baru belajar berternak kelinci dan punya satu jodoh, artinya betina satu, jantan satu, usahakan cari lagi betina. Kalau bisa 2. Jadi dengan yang di rumah kan jadi 3 ekor. Nah, idealnya memang 1 ekor jantan itu betinanya itu 4 ya. 4 itu idealnya. Ya bukan poligami ya, memang begitu. Kalau poligami kan untuk manusia ya. 1 jantan, 4 ekor betina idealnya. Kalau tidak ada ya 2 lah, 2 betina. Itu untuk mengantisipasi seperti hal-hal yang diutarakan saya di muka tadi ya. Seperti itu. Jadi jangan sanksi, jangan ragu, jangan bimbang. Anak kelinci itu bisa menyusu ke bukan induknya gitu. Seperti tadi ya, anak si gemoy bisa menyusu ke si Vanessa. Begitupun sebaliknya, anak si Vanessa bisa menyusu ke si gemoy. Cuman anak si Vanessa kan masih kecil-kecil. Seperti itu. Oke? Sekian saja untuk video kali ini. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu.